menanggapi pernyataan staf khusus bidang komunikasi, Saudara Yustianus Prastowo, ya, yang menyorot konferensi pers yang dilakukan oleh BP2MI sebelumnya. Dan pernyataan Saudara Prastinus ini dimuat di berbagai media. Ya. Saya mencatat beberapa hal. Dan saya menganggap ini tuduhan serius dan saya akan mengambil langkah hukum. Pernyataan beliau adalah, ya, tuduhannya sebagai kepala BP2MI, saya telah memobilisasi, ya, agar PMI membenci pemerintahnya sendiri. Ini tuduhan serius. Dan rekan-rekan pers yang hadir pasti mengikuti, ya, keterangan pers yang kami lakukan saat itu, dan jejak digitalnya masih ada. Justinus itu kan memang yang dilaporkan nanti oknum Pak ya, dari ya Kementerian Keuangan. Tapi ini kan dampaknya bisa panjang juga nanti. Dari Pak Beni sendiri, apakah tidak ada kekhawatiran kalau misalnya hubungan antara BP2MI dengan Kementerian Keuangan sebagai lembaga nanti akan seperti apa ke depannya? Apakah laporan hukum itu tidak mengganggu hubungan itu? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, yang pertama saya yakin tidak akan merusak hubungan karena masing-masing kementerian lembaga diatur tugas fungsinya, ya, melalui undang-undang. Boom viral BP2MI dengan Kemenkeu atau Stafsus Jubir Kemenkeu dengan Kepala BP2MI. Sebab apa? Sebab video berikut ini. Nah teman-teman semuanya, hari-hari ini sedang panas ya antara BP2MI, Pak Benny Ramdhani dengan salah satu Stafsus Jubir Kemenkeu yaitu Pak Justinus Prastowo. Nah, apa sebabnya? Nah, diawali adalah ini adalah hiruk pikuk paketan PMI yang dari luar negeri ke Indonesia kemarin ya, karena ada beberapa sekitar 102 kontainer yang dia tertahan karena tertahan dengan aturan baru di BP2MI, aturan baru yang terkait di Indonesia sebenarnya, yaitu terkait dulu tuh viral di TikTok ya. Jadi barang-barang dari luar negeri itu masuk di Indonesia memang dekat atau di stop ataupun dibatasi biar UMKM yang ada di Indonesia ini laris, ada yang beli, karena sewaktu TikTok viral kemarin UMKM di Indonesia itu kan ada yang beli, produknya diduplikat semua dari luar negeri, pengiriman dari luar negeri itu bebas, sehingga banyak yang mengeluh akhirnya TikTok Shop tetap ditutup di Indonesia untuk TikTok Shopnya dan lahirlah aturan baru. Nah di aturan baru ini memang semua diatur dari luar negeri ke Indonesia, termasuk yang kena dampaknya adalah kiriman barang pekerja migran dari luar negeri ke Indonesia dari negara manapun itu, karena yang namanya kiriman barang itu masuknya adalah impor atau memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia. Nah buntut beberapa bulan paketan PMI belum bisa keluar dari pabean karena belum melengkapi CN ini, maka paketan beratus-ratus kontainer masih tertahan di pabean, walaupun hari-hari ini sudah ada yang keluar, terutama yang barang dianggap barang pindahan ya, walaupun sebenarnya bukan barang pindahan tapi dianggap aja barang pindahan. CN dari luar negerinya melaporkan itu barang pindahan, maka satu persatu sudah bisa keluar dari pabean. Nah beberapa waktu lalu Pak Benny Ramdhani, Kepala BP2MI Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu kan konferensi pers. Nah dalam konferensi persnya dia kan menggebu-gebu berteriak bahwasanya membela paketan PMI yang sampai saat ini belum keluar dari kepabeanan. Bahkan ada salah satu kalimat yang mungkin bisa membuat pegawai Kemenkeu tersinggung atau apa ya. Dan itu kalimat itu, jikalau syaratnya saya harus bersujud di Ibu Sri Mulyani atau Pak Zulkifli Hasan, maka saya akan lakukan. Nah berikut ini video penyebabnya ya, salah satu kata-kata penyebab yang membuat semuanya ini gaduh berikut ini. Kalau syaratnya untuk barang-barang PMI itu cepat keluar, saya harus bersujud di kaki Menteri Keuangan, di kaki Menteri Perdagangan. Yang terhormat Ibu ya Sri Mulyani, Bapak Zulkifli Hasan, saya demi Allah mau melakukan itu. Demi bebasnya dan dikeluarkannya segera barang-barang milik pekerja migran Indonesia. Nah, setelah itu beberapa hari lalu, maka Jubir Kemenkeu Pak Justinus Prastowo itu, kalau saya cek dia di bio-nya di internet itu juga ada ya, Justinus Prastowo ID itu, dan di situ tuh mengatakan begini ya, teman-teman semuanya.
Kami sangat menyayangkan Kepala BP2MI terlalu sering berbicara ke publik tanpa koordinasi mengenai barang kiriman milik pekerja migran, seolah-olah Bea Cukai semena-mena. Ingat perintah Presiden beberapa waktu lalu tentang banjir produk impor dan kita sepakat melindungi UMKM dan produk dalam negeri, maka dilakukan perbaikan regulasi dan tata cara kelola. Nah, karena instruksi Presiden inilah, maka semua barang dari luar negeri terjegal ataupun tertahan dulu untuk diverifikasi di Pabean. Nah, lebih lanjut Pak Justinus ini juga mengatakan ya, Pak Justinus ini menjelaskan bahwasannya mengenai kebijakan pembatasan impor itu demi melindungi pelaku UMKM dan termasuk juga perdagangan melalui sistem elektronik yang sehat. Nah, setidaknya ada dua aturan yang dibilang oleh Pak Justinus ini ya. Pertama, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan juga pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Itu yang menyangkut TikTok kemarin. Dan kedua itu Peraturan Kementerian Keuangan PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak. Nah, tentang itu ya, di mana adalah salah satu poin penting dalam PMK itu adalah Concession Note atau CN yang merupakan dokumen yang wajib diserahkan oleh perusahaan ekspedisi kepada petugas bea cukai. Nah, kalau saya pahami ya, orang awam seperti kita memahami, mungkin yang dimaksud CN ini adalah surat keterangan bahwasannya yang ada di paket ini tidak diperjualbelikan, bahwasannya yang ada di paket ini adalah benar-benar milik WNI yang tidak diperjualbelikan. Mungkin itu ya salah satu isinya. Nah, CN inilah yang menjadi penyebab menumpuknya barang. Hingga saat ini kontainer tertumpuk tersebut masih dalam penguasaan pihak ekspedisi karena CN belum diserahkan. Jadi ekspedisi yang di luar negeri itu diminta CN belum serahkan ke Indonesia karena barang udah terlanjur dikirim. Nah, permintaan CN itu menyusul berikutnya. Barang udah di Indonesia, ternyata pemerintah Indonesia minta CN. Nah, yang di luar negeri ini agak kelabakan menghubungi customer-customernya mungkin ya. Nah, dari situ kemudian tanggung jawab beralih ke bea cukai. Ketika sudah ada CN yang diserahkan, maka tanggung jawab beralih ke bea cukai. Nah, itu katanya. Terus kemudian dia melanjutkan agar kontainer yang tertumpuk dapat segera dilakukan proses pengeluaran, kita berpegang pada regulasi dan porsi kewenangan. Itu kata Pak Justinus. Kemudian di sini juga dia menjelaskan terkait ini, alangkah baiknya Kepala BP2MI membantu para pekerja migran dengan ikut mendorong pihak ekspedisi untuk segera menyampaikan CN. Ini namanya kolaborasi yang benar, bersama-sama memastikan regulasi yang ada dijalankan dengan baik, dijalankan dengan baik. Kami berharap sobat sahabat PMI memahami dan tidak mudah tergojek provokasi dan informasi yang tidak tepat dari pihak manapun. Kemenkeu di bea cukai selalu terbuka dan siap proaktif. Nah, sebenarnya masalahnya apa sih? Nah, mungkin kalau dari Kemenkeu ya mintanya itu karena CN. Nah, CN itu Concession Note itu nanti ya, atau surat catatan itu tadi mungkin para pihak ekspedisi juga kesulitan ya. Kenapa? Karena kalau contohnya dari Kaohsiung, kemudian dia udah kirim barangnya ke ekspedisi A misalnya, kemudian udah dikirim ke Indonesia. Ekspedisi A mungkin menghubungi yang di Kaohsiung itu agak susah membuat CN-CN-nya itu ya. Jadi mungkin ada keterlambatannya di situ, walaupun sekarang yang barang pindahan itu sudah ada CN-nya, sudah bisa keluar ya dari pabean. Nah, buntut inilah pernyataan Pak Justinus inilah. Kemudian BP2MI kembali melakukan konferensi pers yang intinya ingin melaporkan Pak Justinus ini ke polisi karena dia menuduh Pak Beni itu menggiring opini para PMI untuk segera mengejar itu tadi ya, bagaimana aturan ini biar cepat dijalankan ya. Dan tanggapan saya terkait hal ini ya, kita sebagai orang awam aja, sebagai PMI pekerja migran Indonesia yang ya awam lah, kita nggak tahu politik, kita nggak tahu apa namanya pemerintahan gitu ya. Yang setahu kita itu bahwasanya BP2MI itu milik pemerintah, kemudian Menteri Perdagangan itu milik pemerintah, kemudian Menteri Keuangan itu milik pemerintah. Lalu mereka gulat dalam satu panggung. Kita sebagai penonton, kita hanya menonton saja, tapi kita yang jadi korban. Nah, ini kan mereka semuanya ada di dalam lingkup pemerintah itu ya. Kenapa mereka itu selalu kita dikasih tahu apa namanya itu rencananya, tapi hasilnya kita juga jarang tahu gitu ya. Jadi sebagai orang awam ya, ini mohon maaf kalau kritik ya, kita mengkritik Pak ya. Jadi
ya mohon jangan dipenjarakan dengan kritik ini, tapi kita sebagai orang awam mintanya ginilah, kalian itu kan ada di pemerintahan, semuanya ada di bawah komando Pak Presiden gitu ya, duduklah baik-baik, karena yang mempunyai akses ke Kementerian Keuangan itu tentulah dari BP2MI juga, dari Menteri Perdagangan itulah, kalian kan sering duduk bareng, makan bareng, kemudian ya laporan ke Presiden bareng. Nah harusnya masalah-masalah seperti ini diselesaikan dengan intern saja, tidak tidak viral seperti ini ya. Nanti kalau saya salah ngomong dipenjarakan lagi. Tidak viral seperti ini. Kita tuh para pekerja migran itu sebenarnya udah capek Pak. Dari pagi sampai malam kita bekerja melayani majikan. Kalau kita harus mendengarkan perhiratan ataupun huru-hara di antara elit politik seperti ini, di antara elit Indonesia seperti ini kan, kita juga pusing mana yang benar mana yang salah. Akhirnya kan kita sendiri yang udah capek malamnya mau nonton YouTube bagus-bagus hiburan gitu, ternyata yang keluar itu seperti ini kan, kita juga yang capek. Jadi harapan kita, oke lah stop seperti ini, kalian duduk bareng, selesaikan semuanya dalam 3, 4, 5 hari, kita terima hasilnya aja. Prosesnya kita nggak mau tahu karena itu semuanya urusan pemerintah. Toh kalau kita tahu ya seperti ini, Pak Beni bilang ini dipersulit Menteri Keuangan bilang jangan percaya ini itu gitu. Ya kita mau gimana lagi, kita nggak punya akses kemana-mana. Jangankan ke Menteri Keuangan ya, kita mau menghubungi BP2MI aja susah kok. Hanya orang-orang tertentu kok yang bisa menghubungi itu. Hanya orang-orang yang ya mungkin kebejan lah istilahnya. Jadi kan tidak semua orang itu ngubungin langsung ditanggapin. Karena saya juga pernah laporan gitu ya. Jadi dari Taiwan itu ada teman yang meninggal. Ada teman yang sakit, dia naik pesawat, pas di atas pesawat dia meninggal. Saya tuh ngubungin BP2MI itu kayak dicuekin gitu, pernah lah itu kayak dicuekin gitu, padahal posisinya udah mendarat. Kita maunya sebelum mendarat itu ketika mendarat belum keluar bandara itu udah dikabarin, harapannya di luar sudah ada yang menyambut dan mengurus semuanya. Nah itu kita ngubungin juga susah. Dan ya Pak, ini ada teman saya meninggal di pesawat gini, dia bilangnya gimana, udah nanti ada yang ngurusin ini. Dan itu ya gitu aja. Ternyata sampai kabarnya agak gini lah, nggak langsung ada yang ngurusin, akhirnya seperti itu. Makanya saya sendiri juga, seorang saya saja menghubungi BP2MI juga agak susah, apalagi Kemenkeu ya terkait hal ini ya. Harapan kita sebagai masyarakat biasa, udahlah kalian para elit jangan bertengkar, selesaikan aja masalah di meja makan, selesai, kita paketan kita nggak tertahan lama-lama di bea cukai, semua aturan PMI dipermudah, proses menjadi TKI jangan lagi 60-70 juta, tapi tekan sampai 20 juta saja.